Salam sejahtera. Kami dari kelompok Gerakan Non-Blok kelas 12 MIA 4 yang beranggotakan Amadita Arvida absen 2, Komang Ayu Sri Wahyuni absen 19, Maria Angelin absen 22, Faliza Sahanta Trombine absen 32, dan Yohana Niputu Ivana Devi absen 35. Akan membahas gerakan non-blok mulai dari latar belakang, peran Indonesia, lini masa, pencetus, keanggotaan, hingga yang terakhir kesimpulan. Gerakan Non-Blok GNB atau Gerakan Non-Blok merupakan suatu organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun. Gerakan ini bermula dari sebuah konferensi tingkat tinggi atau Konferensi Asia Afrika yang diadakan di Bandung 1955 untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi negara-negara bekas koloni barat yang baru saja berkembang. Setelah mengetahui apa itu GNB atau Gerakan Non-Blok, kita juga harus tahu bagaimana awal mulanya gerakan ini bisa terbentuk. Pada awalnya kala itu terjadi Perang Dunia Kedua yang membuat dunia terbelah menjadi dua kubu, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat ini merupakan aliansi politik pengusung ideologi liberalisme, demokrasi, kapitalisme yang berada di bawah pengaruh Amerika Serikat dan Inggris. Sedangkan Blok Timur menjadi aliansi negara-negara pendukung ideologi sosialis komunis yang kala itu dipimpin oleh Uni Soviet atau Rusia. Hubungan negara yang sudah tidak berperang ini, namun masih berbeda kubu, menjadi masalah dalam kehidupan internasional. Menanggapi situasi ini, negara-negara yang baru mendapatkan kemerdekaan di kawasan Asia Afrika pun melakukan diskusi, tepatnya melalui Konferensi Asia Afrika atau KAA di daerah Bandung, Jawa Barat. Lalu, di pertemuan negara-negara anggota KAA di Indonesia pada 1955, lahirlah kesepakatan Dasasila Bandung, yang di dalamnya termuat prinsip penyelenggaraan kerjasama internasional. Namun, KAA saja tidak cukup karena ada negara yang baru merdeka juga, yaitu Yugoslavia, namun berada di luar Asia Afrika. Maka, pada 1956, ada deklarasi Brejuni yang digelar di Yugoslavia yang ditandatangani 3 presiden dari 3 negara berbeda. Mereka adalah Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, dan Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser. Setelah itu, pada tanggal 1-6 September 1961, diadakan lagi konferensi tingkat tinggi atau KTT pertama di Beograd, Yugoslavia. Bertepatan dengan konferensi yang dihadiri oleh 25 negara ini, termasuk Indonesia, lahirlah organisasi negara netral, yakni GNB. Oleh karena itu, GNB ditetapkan resmi berdiri pada 1 September 1961. Di sana, para negara yang tidak berpihak pada blok tertentu mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi Barat-Timur. Lahirnya GNB ini dilatar belakangi oleh kekhawatiran para pemimpin negara dunia, terutama dari Asia Afrika, terhadap munculnya ketegangan dunia karena ada persaingan antara blok barat, yaitu Amerika, dengan blok timur, yaitu Uni Soviet atau Rusia. Peran Indonesia di GNB. Yang pertama, Indonesia berperan dalam meredakan konflik internasional, yaitu meredakan ketegangan di kawasan bekas Yugoslavia pada tahun 1991. Yang kedua, membantu penyelesaian masalah utang luar negeri negara berkembang. Indonesia berupaya dalam menyelesaikan masalah utang luar negeri yang dialami oleh negara berkembang dan miskin secara terpadu, berkesinambungan, serta secara komprehensif. Yang ketiga, mendirikan Pusat Kerjasama Teknik Selatan GNB. Indonesia bekerja sama dengan Brunei Darussalam mendirikan Pusat Kerjasama Teknik Selatan GNB yang berfokus untuk mengentaskan kemiskinan, memajukan usaha kecil serta menengah sekaligus menerapkan teknologi informasi serta komunikasi. Dan yang terakhir, aktif mengupayakan perdamaian dunia.
Indonesia secara aktif mengupayakan perdamaian dunia. Dalam KTT 10 GNB, lahirlah Jakarta Message atau Pesan Jakarta, yaitu mendukung Palestina, meminta diskriminasi rasial yang terjadi di Afrika Selatan diakhiri, serta menolak adanya penggunaan senjata nuklir. Selanjutnya, timeline. Pada tanggal 1 September 1939 sampai 2 September 1945 terjadi Perang Dunia. Lalu pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 yaitu KAA di Bandung yang menghasilkan Dasasila Bandung. Pada tahun 1956 digelar Deklarasi Brijuni di Yugoslavia. Lalu pada tanggal 1 sampai 6 September 1961 KTT 1 di Yugoslavia. 1 September 1961 lahirlah Gerakan Non-Blok. Berikut ada 5 pencetus dari gerakan non-blok. Yang pertama ada Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dari India. Yang kedua ada Presiden Soekarno dari Indonesia. Yang ketiga ada Presiden Gamal Abdel Nasser dari Mesir. Yang keempat ada Presiden Josip Broz Tito dari Yugoslavia. Dan yang terakhir adalah Presiden Kwame Nkrumah dari Ghana. Pada masa awal berdiri, GNB terdiri dari negara-negara bekas jajahan dan memperoleh kemerdekaan pasca Perang Dunia Kedua. Jumlah anggota gerakan ini berkembang sangat pesat. Awal mulanya diprakarsai oleh 5 negara, kemudian berhasil mengundang 29 negara dalam KAA di Bandung. Dan kini, GNB memiliki keanggotaan 120 negara dan 17 pemantau. Berikut adalah tabel yang berisikan anggota-anggota dari gerakan non-blok. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, gerakan non-blok merupakan organisasi yang tidak memihak blok barat maupun blok timur. Gerakan ini lahir setelah Perang Dunia Kedua melalui KTT dan KAA di Bandung pada tahun 1955. Yang pada saat itu dunia terbelah menjadi 2 kubu. Indonesia merupakan salah satu anggota GNB. Sampai saat ini, gerakan ini masih berjalan dan keanggotaannya pun terus bertambah. Indonesia hingga saat ini telah berperan aktif dalam GNB. Gerakan ini bertujuan untuk menciptakan perdamaian dunia dan menghindari terjadinya peperangan. Sekian presentasi materi gerakan non-blok. Kami ucapkan terima kasih dan salam sejahtera.